Akhirnya Prabang, Serbunan Media, nomor absen 28. Halo semua, perkenalkan saya Putri Tasa, bisa dipanggil Tasa, saya nomor absen 34. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tinggi pada hari jauh mewakili Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam. Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi. Halo teman-teman, pernah merasa nggak dihargai? Atau kita lupa punya kewajiban yang harus kita jalankan? Hak dan kewajiban itu seperti dua sisi koin, harus seimbang. Jikalau tidak, yang terjadi hanyalah kekacauan. Maka dari itu, mari kita bahas 10 pasal penting untuk menjaga keseimbangan itu. Pasal 25A menegaskan, Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan meliputi darat, laut, dan juga udara. Tapi, apa sih arti pentingnya buat kita? China makin dekat, Xi Jinping perintahkan ilmuwannya lakukan pengeboran di Laut Natuna Utara. Bagaimana tindakan Indonesia? Artinya, kita memiliki kewajiban untuk menjaga wilayah ini, tidak hanya dari ancaman luar, tetapi juga menjaga lingkungannya. Misalnya, kita tidak boleh membuang sampah di sungai, karena itu merupakan bagian dari hak kita untuk menjaga lingkungan sehat. Pasal 26, warga negara dan penduduk. Pasal 26 menjelaskan siapa saja yang disebut warga negara Indonesia dan hak-hak mereka. Tapi ingat, kewajiban juga ada. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak untuk diakui, tetapi juga punya tanggung jawab demi bangsa Indonesia. Contoh kecil, kita tidak boleh menjelekkan nama Indonesia di media sosial. Pasal 27, kesetaraan dan keadilan. Pasal ini menegaskan bahwa semua orang sama di mata hukum. Tidak peduli entah kamu kaya ataupun miskin. Semua orang memiliki hak yang sama, tetapi dengan kewajiban yang jelas, yaitu mematuhi hukum dan aturan. Lu siapa sih ngatur-ngatur kita? Lu ibu kita, lu orang tua kita. Sih, paman terus ya, Pak. Pasal 28 memuat mengenai hak asasi manusia. Pasal 28 menegaskan bahwasanya melindungi hak asasi kita sebagai manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpendapat, mendapatkan informasi, dan berkumpul dengan damai. Namun, bukan berarti kebebasan ini kita bisa bertindak dan berbuat seenaknya. Misalnya, menyebarkan hoaks ataupun ujaran kebencian di media sosial. Itu merupakan pelanggaran hak orang lain. Kita, sebagai warga negara, memiliki kewajiban untuk menggunakan hak ini secara bijak, agar nantinya kebebasan orang lain tetap terjaga. Jung, kita puas aja nggak sih ini foto Ella yang jelek ini gas. Hei, maksud kalian apa ngepost foto gue di sosial media dengan caption yang jelek-jelek? Emang kenapa? Itu kan pendapat gue tentang lo. Ya kan, kita kan bebas berpendapat. Keren menurut lo. Ingat teman-teman, bebas berpendapat itu memang merupakan hak kita. Tetapi, bijak dalam berbicara juga merupakan kewajiban kita. Maka, gunakan kebebasan ini untuk hal yang positif. Junjung tinggi hal yang positif, teman-teman. Jauhkan hal negatif yang bisa menyakiti hak-hak orang lain, agar nantinya hak-hak orang lain bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Pasal 29, kebebasan beragama. Pasal ini adalah tentang kebebasan beragama. Kamu punya hak untuk memeluk sesuai kepercayaanmu. Dan orang lain juga begitu. Kebayang nggak kalau misalnya orang lain memaksa keyakinannya, pasti bakalan sakit. Itu sebabnya kewajiban kita adalah untuk menjaga kepercayaan orang lain. Toleransi itu sangat penting untuk menjaga perdamaian kita di negara kita yang beragam ini.
Lo ngapain berdoa di sini? Lo tahu nggak kaum lo bukan mayoritas di sini? Emang lo berhak berdoa di sini? Memang Ha? harus kaum mayoritas. Ya jelas lah kaum mayoritas yang harus dihargai, bukan kaum kayak lo yang minoritas di sini. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan beragama dan kewajiban kita untuk menghormati pilihan orang lain. Pasal 30 Pertahanan dan Keamanan. Pasal ini bicara soal bela negara. Sebagai warga negara, kita punya hak atas keamanan, tapi juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta menjaga stabilitasnya. Pasal 31. Hak pendidikan. Pendidikan adalah hak kita semua. Kalau ada yang nggak bisa sekolah karena biaya, itu merupakan pelanggaran hak. Tapi ingat, pendidikan juga kewajiban. Gunakan kesempatan belajar untuk hal yang lebih bermanfaat. Hindari perbuatan negatif dan junjung perbuatan yang positif. Pasal 32 adalah pedoman penting dalam menjaga identitas bangsa. Negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia sambil menghormati dan memelihara keberagaman budaya daerah. Pasal 33, Ekonomi dan Berkeadilan. Pasal 33 menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus adil dan merata. Apabila ada kesenjangan besar, itu artinya kita belum menjalankan kewajiban dengan baik. Pasal 34 memastikan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat miskin dan terlantar. Tapi ingat, peduli sesama bukan hanya tugas pemerintah. Kita juga bisa ikut membantu dengan cara sederhana seperti berdonasi, menggalang dana, dan ikut serta membantu bergotong royong di lingkungan sekitar kita. Ingat, kebahagiaan akan terasa lebih berarti jika kita bisa berbagi. Nah, itulah tadi merupakan 10 pasal penting untuk menjaga keseimbangan negara kita. Sekian dari kami. Bye-bye!